Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seren Gracela Putri dengan NIM 877706718. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Poin yang pertama, kali ini kita akan membahas tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar pengkuat sistem pendidikan. Nah, apa sih makna pilar? Pilar itu dalam pendidikan adalah sebagai tiang penyangga. Tiang penyangga ini pendidikan. Jadi itu pilar itu sebagai tiang penyangga pendidikan. Agar apa? Agar pendidikan tersebut lebih baik, lebih terarah, dan lebih lancar, dan mampu juga untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Nah, tanpa adanya pilar yang kuat, maka pendidikan akan kehilangan arah, bahkan bisa roboh dalam pembentukan karakter, pengetahuan, dan juga keterampilan anak. Jadi, pilar yang kuat, fondasi yang kuat, tiang yang kuat, itu sangat penting dalam sebuah pendidikan untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Nah, yang kedua poinnya adalah prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Kalian diasingkan dengan Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Masa lupa? Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Nah, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip dasar, yaitu 1. Ing Ngarsa Sung Tuladha. Yang kedua, Ing Nadya Mangunkarsa. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tuladha. Apa itu Ing Ngarsa Sung Tuladha? Mari kita bahas. Ing Ngarsa Sung Tuladha adalah yang di depan harus memberikan contoh. Nah, ini ada 3 nih ya. Yang di depan sendiri harus memberikan contoh. Contoh untuk siapa? Contoh dari belakangnya. Contohnya guru. Guru itu di depan, dia harus bisa memberi contoh, harus memberikan teladan berupa sikap, perilaku kepada murid-muridnya. Yang kedua ada Ing Nadya Mangunkarsa, yang di tengah harus memberikan semangat untuk yang di depan dan yang di belakangnya. Contohnya guru itu harus memotivasi, memberi kebebasan anak dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, yang terakhir, yang di belakang itu adalah Tutwuri Handayani, yaitu yang di belakang harus memberikan dorongan untuk yang di depannya. Jadi ketiga prinsip dasar Ki Hajar Dewantara itu sangat berkaitan ya teman-teman. Ada yang menjadi contoh, ada yang memberi semangat, ada yang mendorong. Bagus bukan prinsipnya? Saya punya nyanyian loh. Simak ya teman-teman. 3 prinsip utama Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Nadya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ketiganya serasi. Di depan adalah contoh, di tengah beri semangat, tak luka yang belakang. Tugasnya beri dorongan, mereka saling melengkapi, jangan lupa terapkan. Nah, gimana? Sudah hafal kan 3 pilar Ki Hajar Dewantara? Gampang kan? Nah, poin yang ketiga adalah analisis relevansi dan tantangan di era digital. Masih dalam 3 prinsip Ki Hajar Dewantara. 3 prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan pada era digital. Contohnya, guru itu masih harus menjadi contoh yang baik dalam era digital, dalam penerapan era digital. Guru juga harus memberikan semangat, motivasi kepada peserta didik. Selain itu, guru juga harus memberi dorongan agar peserta didik tetap menggunakan teknologi yang ada dalam bijak. Tantangannya adalah masih terkendala dengan keterbatasannya akses internet. Terus kurang fokusnya belajar. Jadi tuh kadang peserta didik tuh lebih ke teknologi, misalnya handphone, lebih ke main game, bahkan tiktokan nih ya. Anak SD juga sudah pintar dalam membuat karya TikTok daripada mereka harus fokus pada belajar. Jadi itu mereka lebih ke handphonenya daripada belajarnya. Jadi itu tantangannya, itu kurangnya fokus belajar pada peserta didik. Selain itu adalah kurang bijaknya peserta didik dalam mengembangkan karakter. Contoh di handphone ada tontonan ini itulah yang tidak bagus-bagus. Jadi peserta didik itu kurang bijak, berdampak peserta didik menjadi pembentukan karakternya itu meniru ke handphone media itu. Seperti itu. Nah, sekarang refleksi tentang bagaimana ketiga pilar Ki Hajar Dewantara menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, ketiga pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat penting karena contoh, motivasi, semangat, dan dorongan itu penting bagi anak-anak bangsa. Nah, apalagi di era digital seperti ini, tantangannya sudah banyaknya teknologi ya. Jadi itu peserta didik tidak hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga harus memiliki karakter yang baik, etika yang baik, sopan santun, moral. Nah, dalam 3 pilar Ki Hajar Dewantara dapat membentuk generasi yang mandiri, membentuk generasi yang kreatif tanpa harus menghilangkan etika mereka, moral mereka, karakter mereka. Jadi, menurut saya
tiga pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu masih sangat relevan untuk era ini. Nah, sekian presentasi dari saya Sharon Gajala Putri. Semoga di tugas tutorial 3 ini mendapatkan nilai 100 maksimal karena ini tugas terakhir. Terima kasih Bapak dosen telah menemani belajar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.